Pak Dedi Halo. 29 sudah membuka. Halo. Ayo, Pak Dedi. ayo Pak Dedi, boleh. Yuk. Cerita dulu, silakan. Yuk. Silakan Pak Dedi. Ya, Ibu. Keren. Monggo, Ya. monggo. Terima kasih Pak Didang dan Ibu Wid Ya. dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat semua. Hebat sekali ya. Cukup semangat. Yang pertama, saya mohon izin ke Ibu Wid. Ya. Ya, saya mendengarkan teori paparan Bu Wid begitu hebat, ya, begitu memikat menurut saya, ya padat, sampai kebingungan, ya. Mungkin teman-teman saking itu terpukau gitu ya. Oke, Bu Wid, yang saya garis bawahi dari apa yang Bu Wid paparkan, ini suatu program yang cukup hebat. Kalau saya memakai istilah mungkin ini pelaksanaannya dalam kokurikuler ya Bu Wid ya. Kalau bisa saya itu di waktu pelaksanaannya di kokurikuler atau yang nantinya menguatkan kegiatan intrakurikuler kan gitu. Kalau menurut saya. Jadi proyek ini bisa dilakukan per mata pelajaran dan itu saya yakin teman-teman sudah melakukan. Yang belum mungkin pengelolaannya atau pendokumentasiannya yang belum. Tapi kalau untuk pelaksanaannya saya yakin sudah. Saya di bidang studi PJOK, Pak. PJOK saya tiap semester sudah melakukan itu, terutama dalam hal-hal yang produknya itu sifatnya variasi kombinasi terhadap senam irama misalnya. Variasi kombinasi terhadap seni gerak pencak silat, di mana siswa nanti akan mengemas suatu rangkaian gerak diiringi dengan musik tradisional yang mereka cari, dia eksplor gerakannya menjadi satu rangkaian gerak seni pencak silat, itu misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya Bu Wid, kalau saya melihat paparan Bu Wid tadi, kalau nantinya ingin dijadikan beberapa mata pelajaran menjadi satu proyek, berarti ini di awal sudah harus dipersiapkan dalam penyusunan program kerja sekolah, mungkin seperti itu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pembahasan yang lebih detail ketika kita menyusun suatu proyek yang ingin kita tampilkan menjadi kekhasan sekolah masing-masing gitu. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, dalam menampilkan proyek itu mungkin butuh waktu yang kita siapkan di mana setiap anak atau kelompok kelas dalam tingkatan, lintas tingkatan atau satu tingkatan menjadi suatu pentas tersendiri gitu. Kalau memang nantinya digabungkan. Itu yang saya bayangkan Bu Wid, yang saya bayangkan seperti itu. Sehingga KD-KD yang nantinya sudah disepakati dalam satu proyek itu bisa ditampilkan dan diberikan asesmen oleh guru penanggung jawab masing-masing disesuaikan dengan indikator yang sudah dibuat. Saya mohon tanggapan dari Bu Wid. Terima kasih Bu Wid. Dan Pak Didang. Silakan Bu Wid. Baik, terima kasih Kang Didang. Ini saya jadi membayangkan yang disampaikan Pak Dedi, keren banget Pak Dedi. Karena saya bayangkan Penjas berkolaborasi dengan seni budaya ya Pak Dedi ya. Iya Bu. Seni budayanya itu seni pertunjukan ya Pak Dedi ya. Ya, biasanya di sekolah kami itu ada pentas seni, ya. Yang saya bayangkan mungkin di tempat sekolah-sekolah lain juga ada acara itu. Bagaimana acara itu menjadi proyek yang kita garap, yang di dalamnya ada KD-KD yang kita satukan dan menjadi proyek anak-anak untuk mengeksplor KD-KD yang menjadi tautan mereka. Iya, Pak Dedi ini sangat luar biasa Pak Dedi, dan kalau ini dijadikan dijadikan pembiasaan ya Pak Dedi ya. Jadi dijadikan satu program rutin, satu program wajib bagi sekolah ya. Ini sebenarnya yang disebut dengan pembelajaran yang kontekstual, komprehensif ya. Dan dia benar-benar terpadu begitu Pak Dedi. Jadi siswa kita latih critical thinking dan kreativitasnya ya dengan berbagai materi yang ada di berbagai mata pelajaran. Penjas, seni budaya,
kemudian apa namanya sejarah ya Pak ya, bisa jadi juga dengan fisika gitu Bapak Ibu, bahasa gitu Bapak Ibu. Karena kita mungkin pada saat mereka merancang performance, mereka wajib membuat satu pantun atau puisi atau apapun namanya itu masuk juga di dalam bahasa, misalnya begitu Bapak ya. Science itu bisa masuk, dan Pak Dedi memang butuh persiapan di awal tahun ajaran kalau seperti itu Pak Dedi. Memang nggak bisa kita setelah berjalan ya kita baru kemudian buat, bisa sih bisa, tetapi sangat ideal jika itu menjadi rancangan proyek di awal tahun ajaran Pak Dedi, begitu. Sehingga itu dikoordinir oleh Wakakur, kepala sekolah ya, bahwa tema kita untuk project based learning tingkat sekolah X begitu ya Pak Dedi. Semua guru pelajaran, semua jenjang kita untuk mengatakan ya Pak Dedi ya, KD mana yang proyeknya apa, nah gitu Pak Dedi kan, beremuk proyeknya apa. Nah kemudian masing-masing guru kemudian merancang rubrik assessment-nya begitu, dan merancang apa namanya jadwal atau schedule untuk cek progresnya ya, untuk membentuk karakter itu. Cerita dari Pak Dedi saya bisa hubungkan dengan program dari beberapa sekolah yang melakukan itu, tetapi proyeknya begini Pak, proyeknya itu juga di luar dugaan saya, membuat sebuah negara. Beneran Pak? Ya. Itu untuk kelas yang akhir. Jadi proyek mereka selama setahun ya, merancang membuat sebuah negara. Nah, ternyata di situ mereka bekerja ya Pak, yang pintar seni budaya itu merancang lagu kebangsaan negara itu Pak Dedi. Nah, orang yang berbisik aja fales dan paling enggak ya kan, paling nggak suka dengar musik, paling nggak suka lihat orang nari, ya saya nggak bisa suruh merancang lagu kebangsaan, nggak bisa dia gitu loh Pak ya. Tetapi yang minatnya siswa itu terhadap teknik bangunan, benar-benar itu dikasih ruangan kelas Pak untuk merancang kota dia, beneran. Karena saya apa namanya diajak untuk melihat sendiri hasil karya anak gitu. Ini Bu, ini untuk istana presidennya, ini jembatan ya. Jadi anak dengan berbagai minatnya menyumbangkan itu Pak, gitu. Nah, indikator penilaian berarti disesuaikan Bapak dengan apa yang terkait tadi dari setiap mapel tadi, Pak Dedi, begitu. Sehingga memang ide konteks ya atau tema ya itu memang luar biasa kalau kita guru ini berembuk bersatu ya untuk melihat ini ide tema apa nih yang paling profitable buat kontribusi outcome anak-anak kita gitu loh, yang paling aktual, paling dibutuhkan ya. Jadi paling bersentuhan dengan kepentingan murid kita. Nah, itu keren banget. Jadi apa yang disampaikan Pak Dedi saya pikir ya, bukan pertanyaan, itu justru ide buat kita, inspirasi buat kita yang ada di ruang Zoom meeting ini, Pak. Jadi sekian tahap yang Bapak katakan mulai dari penyiapannya di rakor awal tahun ajaran, itulah yang memang harus dilakukan, Pak. Gitu. Nah, itu pun sudah harus disiapkan sebelumnya, berarti bentuk rubriknya seperti apa, ya kan? Kemudian hasil penilaian akhir seperti apa. Sehingga satu kali si siswa itu perform ya Pak ya, perform di tanggal sekian ya, bulan sekian gitu ya, mereka menyiapkannya sudah lama, sekali mereka perform, mereka sudah mendapat nilai untuk sekian mata pelajaran, begitu Pak. Itu yang saya tanyakan tadi. Ya. Di SMP 29 sudah melakukan seperti itu ya Pak ya? Kalau parsial sudah.
Ini Oh, kita ya. di awal tahun ini kita akan coba, Ya. sudah disampaikan dan Iya, Pak pengawasnya juga sudah dengar. iya, Ketika kemarin kita rapat awal sudah disampaikan. Saya berpikir seperti itu, yang pertama dalam kondisi seperti ini tentunya kita butuh eksplor kemampuan anak kan. Ya. Yang kedua butuh anak-anak diberikan wadah untuk berekspresi dan kita membimbing ke arah sana gitu maksud saya. Dan tautan-tautan itu sudah terjadi di 29, tinggal menyatukan saja menurut saya. Nah, cara menyatukannya tadi yang saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana seandainya ini menjadi program sekolah di awal, ya, di tengah dan di akhir. Tinggal kita pilih kan gitu. iya, KD-nya kita pilih, KD-nya yang sesuai yang mana. iya. Kita bicarakan, kita satukan, tentukan temanya, kita buat indikatornya, kemudian kita jelaskan ke anak, kita kawal pelaksanaannya. Simpelnya seperti itu. Iya, itulah jawabannya, Pak. Pak Dedi, kita berikan applause buat Pak Dedi. Yeay. Ya. Keren, Jadi keren, memang keren, keren. harus disiapkan dulu semuanya, perangkatnya ya Pak ya, instrumennya itu jadi di awal, tetapi itu harus bekerja sama dengan satu tim khusus Pak. Betul, Ya. betul. Baru Betul. sesudah itu guru-guru diarahkan, teman-teman guru semua diarahkan, ya selesai untuk setiap mata pelajaran, baru kemudian kita sosialisasi dan eksekusinya ke peserta didik. Terima kasih sekali Pak Dedi, luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Saya kembalikan Didang. lagi